Itulah bedanya luka dengan rindu. Luka bisa sembuh, rindu semakin lama semakin kambuh. Maka mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini bisa menghilangkan kerinduan kita, mengobati kerinduan kita, terutama kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru tanggal 5 kemarin Pak Mustaqim merayakan hari lahir saya yang ke 42. Pak Mustaqim berapa umurnya? 48. Kok raimu tua banget aku. Oh, kerjanya panasan. Tapi kalau dilihat kenapa Pak Mustaqim kalah subur dengan istrinya, ini bisa hampir saya pastikan bahwa istrinya jauh lebih cerewet dibandingkan Mustaqim. Kamu udah menikah dengan Rupi kok masih kurus. Saya curiga jangan-jangan susunya tidak cocok. Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak bahaya Pak. Hari ini kita hadir dalam acara tasakuran. Tasakuran apa Pak Mustaqim? Tasakuran apa Bu? Dalam rangka tasakuran apa? Apa? Tasakuran kan didasarkan dalam rangka macam-macam. Ada tasakuran dalam rangka pernikahan, walimatul haq, walimatul ures. Ada tasakuran dalam rangka traktir orang, walimatul madubah, atau walimatul haras, atau walimatul khitan yang kita kenal dengan walimatul iddah. Gue mosok sunatan meneh. Tapi apapun itu perlu kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang mau bersyukur ketika sudah memiliki sesuatu. Orang dengan gampangnya mengatakan, kalau saya punya ini, saya pasti akan bahagia. Persoalannya adalah, kenapa harus memiliki dahulu harus bahagia? Bukankah kemudian kita dikasih Allah kenikmatan yang mungkin kita selamanya tidak akan bisa menghitungnya? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Pon mengjajal mawon 24 jam dalam sehari bisa kita lihat bagaimana kemudian nikmat yang Allah beri jauh dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Gak imbang Bapak Ibu. Makanya kita itu sebenarnya aneh. Kenapa kamu mau sholat? Saya takut neraka. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencari surga. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita tidak mau sholat? Saya kemudian mulai berpikir bahwa kenapa saya sholat? Ya karena saya malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Bukankah kemudian perhiasan orang beriman itu wazinatul haya? Perhiasannya adalah rasa malu. Rasa malu apa Bu? Rasa malu atas semua kebaikan Allah, sementara kita belum mampu untuk membalas kebaikan itu. Makanya konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah, tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada subuhannya. Kira-kira begitu. Tinggal bingung orang di sini. Mustaqim ini kata Bu Rupi OTW, ojo takon wae. Saya butuh tisu ya, ya minta ampun. Ya tisu di anak. Dan cepat buncal gitu kan cepat. Iya yai matamu ya. Buncal gitu ya. Bajunya NU.
Yang pakai baju NU kita doakan masuk surga. Baju Padahal insya Allah. Ampun, orang bisu. Woi, jangan ngambil 5, hilang ngambil. Salah satu khasiat jahe, ini ngobrol salaman. Jahe madu itu salah satu khasiatnya untuk orang masuk angin. Nah, ini jahe madu. Kalau madu pakai lemon itu untuk orang pilek. Kalau madu plus istri perang dunia ketiga. Orang percaya jalan ya. Dia diketok manukmu kalau gitu. Bukannya ada yang antangin. Monggo ngunjuk Pak. Mohon maaf ya Pak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan suguhan yang berbeda. Ya Allah, cie sing lemu pengen cie. Ini kamu naksir sama Mbak Nirmala ya. Kamu kalau sama namamu siapa? Dava sama Nirmala itu beda pemikiran. Dava mikir Nirmala, Nirmala mikir Gus Miftah. Konsep kebahagiaan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefans banget sama Shahibul Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saking ngefansnya saya sama Ibnu Athaillah, anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Panjang sekali. Anak-anakku dewe. Sing mateng ya bojoku dewe. Sing ngeloni ya aku dewe. Kok Rupi cangkeme cerewet? Karena saya ngefans dengan Ibnu Athaillah. Kalau hari ini orang mengenal saya banyak quote, saya itu belajar quote dari Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena menurut saya makalah hikam itu ya quote sebenarnya kalau anak muda sekarang. Seperti ketika kita ragu dengan ekonomi kita, Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Ini kan quote. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Makanya kenapa saya kemudian sering membuat quote. Contohnya, lelaki yang menangis karenamu mungkin dia tulus mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam yang terbaik untukmu. Kalau si Mustaqim sama Rufi ini quote yang pas adalah, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya bagi Mustaqim, semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju Mustaqim? Rawani, ini suara remuk mandoknya. Rawani Mustaqim. Itu kan quote. Itu quote yang kemudian saya contoh dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya karena beliau itu master quote menurut saya, Shahibul Hikam. Contoh begini, orang pengennya dapat semuanya Pak, tapi ibadahnya pas-pasan. Saya bilang apa? Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Nah itu quote. Makanya saya di Muri itu dapat rekor sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Itu karena quote-quote saya. Dan yang paling menjijikan adalah gambar saya dilukis di mobil tangki sedot WC. Itu prestasi yang menjijikkan.
ada mobil tangki, ada gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya, silitmu adalah rezekiku. Pak Mustaqim pekerjaannya apa gini? Bisnisnya apa gini? Oh, kontraktor. Ya, saya dulu zaman di Jakarta juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Mustaqim sugih. Nah, pekerjaannya kontraktor. Pantes rupanya kapal keruk. Sabar Kim, sabar. Si bojone mulai bisik-bisik karo Mustaqim. Kayaknya salah ngundang dia. Tak ajar. Ada Mustaqim merokok ya apa lagi ya? Sampai 65. Bu Rupi seneng enggak kalau Mustaqim merokok? Enggak. Kebetulan saya juga enggak merokok. Bayangkan kalau Rupi menikah dengan si Mustaqim, Mustaqim sukanya ngerokok. Begitu diambung karo Rupi, mesti kayak ngambung asbak cangkemnya. Menjijikan. Apa resep bahagia, Pak? Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya ingin semua yang hadir malam hari ini berbahagia, amin. Termasuk adik-adik kita, amin. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini resep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena ada kalanya orang itu pengen bahagia kalau sudah jadi pejabat. Makanya banyak yang nyalon DPR, nyalon ini Tulungagung meh calon pilihan bupati. Wah, kabeh daftar pengen jadi bupati. Hati-hati Pak, kalau mendadak ada orang sumeh kok suka senyum, nah tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ya itu. Kalau ada banyak orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut pengajian lah, itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Betul? Lelai. Kok tahu-tahu pakai baju NU lah, saya curiga jangan-jangan pemilu sudah dekat. Mendadak NU. Kayak sini NU, contohnya iki. Tak dengarkan dengan Sugi Pak. Umurnya pinten? 68. Hormati mati ya. Sudah kan Masya Allah, suriahnya luar biasa. Tapi kita tuh nggak boleh putus asa loh Pak. Yang punya KFC itu kaya usia 72 tahun. Pak Surya hari ini 68. Ya siapa tahu besok 44 tahun lagi insya Allah kan Israel datang. Yang punya KFC itu kaya umur 72 tahun. Jadi anak-anak muda, wah usia saya sudah melewati 40 tahun saya nggak bisa kaya. Siapa yang bilang? Banyak orang yang bisa kaya justru di usia tua. Contohnya yang punya KFC. Gitu. Ya, dulu Mustaqim mulai kaya umur berapa gitu? Berapa Bu? Pembian Rabi langsung sugih kok? Oh, rara mungkin. Ini dulu nikah masih miskin. Tapi Mustaqim memegang konsepnya Gus Miftah bahwa orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Saya dulu mau menikah nggak punya apa-apa. Sekarang saya bingung saya nggak punya apa. Itu hikmah dari nikah. Saya dulu nikah buat undangan saja nggak mampu, apalagi pakai catering. Undangan nggak mampu. Saya nggak ada buat resepsi, cuman walimah kecil-kecilan, motong jago. Pada dawai kaji Nabi, aulim walau bisa berwalimah walaupun dengan memotong kambing. Saya dulu jangankan kambing, motong cuman ayam. Mustaqim tahu bedanya ayam Tulungagung sama ayam Jepang? Bedanya satu. Kalau ayam Jepang itu budek-budek, maka diteriyaki. Kalau ayam Tulungagung dablek-dablek, maka digepreki. Ibnu Athaillah mengatakan begini, ini salah kalau Anda kemudian saya bahagia kalau saya sudah jadi bupati. Apa bupati itu jaminan bahagia Pak? Enggak. Siapa bilang? Saya bahagia kalau jadi anggota DPR. Itu kamu ngomong karena belum jadi. Kalau sudah jadi ya biasa-biasa saja itu. Makanya saya diminta jadi gubernur di Lampung. Gus, nyalon gubernur Lampung tak biayai. Enggak. Saya nggak punya bakat jadi gubernur. Pak Prabowo Subianto datang ke pondok saya, Gus, saya mau nyalon presiden. Doakan saya, doakan Pak. Saya senang sama jenengan, Gus Dur senang sama jenengan. Kalau saya jadi presiden Gus, saya minta Gus Dur jadi menteri agama. Saya nggak butuh jadi menteri agama. Untuk apa saya jadi menteri agama? Kalau saya jadi menteri agama yang senang NU Tulungagung, ngundang terus atau mantok, gila juga Pak.
Tanda-tanda perasaan kurang enak kok itu. Saya nggak mau. Ya karena memang bukan passion saya. Ya jelas kalau saya jadi menteri itu akan mengurangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya tidak bisa bertemu dengan jamaah setiap hari karena saya harus fokus kepada tugas-tugas menteri. Maka saya nggak mau. Makanya cukup saya membersamai Mustaqim saja. Walaupun diundang Mustaqim murah ginyang. Oh radinyang toh. Ya radinyang wis murah yo. Apa kata Ibnu Athaillah? Liyakilla matafrahu bi, yakilla matahzanu bi. Ini konsep bagiannya Ibnu Athaillah. Coba Bu, Ibu, Bapak, pengen nggak bahagia? Kalau Anda mengatakan saya nggak butuh bahagia, Anda salah. Susah itu dalam Al-Quran hukumnya apa Pak? Haram. Wong Allah mengatakan la taqaf wala tahzan. Ojo wedi ojo susah. Orang susah juga boleh Pak. Makanya kenapa Anda ketemu saya itu harus bahagia? Saya ketemu Anda harus bahagia. Karena bahagia itu hukumnya wajib. Orang menikah, Rupi sama Mustaqim ya harus bahagia. Makanya kalau ibu-ibu suaminya nggak pernah ngajak bahagia, kok rumah tangganya susah terus, tolong kamu pulang, ajak duduk suamimu, kamu bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Oh susah. Kalau saya dulu Pak Kapolsek, saya miskin, istri saya nggak boleh susah, harus bahagia. Karena saya tipe suami yang romantis. Loh, istri saya itu kalau tidur kok lambene dua titik, tak rekam tak bunyi, hei man buka, kaget tangan pindah halam bisa. Saya itu biasa, istri saya tidur cangkemnya untuk mangap titik, tak cemplungi uyang plung. Orang bujune dhewe sing baik bujune tanggane goblok gitu lho. Liyakilla matafrahu bi yakilla matahzanu bi. Semakin sedikit, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Orang itu kenapa dia kecewa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Makanya kecewa. Makanya saya bilang, hari ini pengen jadi walinya Allah itu Pak, itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Karena semua orang berebut daftar jadi anggota DPR, nggak ada yang berebut pengen menjadi walinya Allah. Makanya jadi kan betul nyalon DPR Pak ya. Nyalon wali mawon, kalau dengannya minimal pun wali murid. Makanya, mana hasil? Surya era hasil lebih. Pokoknya bisa jenengan terus sergo perlu digulai ini. Mustaqim cari mawon, kecuali amplop itu pakai jelas. Ngomong kirim. Wah jadi lagi ya, namun ini kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Bu, uang niku kecewa kenapa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Ayo, semakin tinggi standar kehidupan seseorang, maka semakin besar pula kecewanya. Semakin sedikit standar hidupnya, maka semakin kecil potensi kecewanya. Jadi ada raja itu dihadiahi muk yang tadi gimana, ini muk lah, ini muk. Pas dibuka adalah mungkin itu isinya kopi. Nah, raja ini ngelak pengen diombe, ceritanya ngomong. Subhanallah, sewangit. Saking senengnya kali muk niku wau, rajane itu tiap hari minta minum menggunakan muk itu. Kemudian bertanya kepada penasihat kerajaan, Mas penasihat, ini raja, menurut kamu cangkir ini bagus apa enggak? Dijawab, oh saya Pak Raja saya. Cuman saran saya, nasihat saya, Anda nggak usah punya saja. Digoblok-gobloknya penasihatnya. Oh penasihat goblok, wong apik aku seneng orang itu duwe. Satu ketika cangkirnya ini pecah, rajanya kecewa. Kemudian penasihatnya bilang apa? Kenapa anda kecewa? Ya karena duit. Maka begitu pecah kamu kecewa. Kalau seandainya anda tidak pernah punya cangkir itu, anda tidak akan pernah mengalami kecewa. Lah, kesalahan kita itu Bapak Ibu, mohon maaf, standar kita itu terlalu tinggi. Contoh suami istri. Suami punya standar, istri itu harus manut sama suami. Istri juga punya standar, jadi suami itu harus kaya supaya bisa membahagiakan istri.
Ini standar yang berpotensi membuat kita kecewa. Mustaqim punya standar, istrinya kudu manut. Pulang kerja sebagai kontraktor, Rupi sudah siap-siap di rumah, menggunakan daster seksi, dandan ayu, arise dia lukis kayak buntut kalau jengking, dandane ayu, ambune wangi. Di atas meja makan sudah dibayangkan sama Mustaqim terhidang makanan-makanan yang nikmat dan lezat. Delala begitu mulai ketok pintu, nggak ada yang buka lawang. Begitu mlebu kamar, ternyata Rupi baru tidur, dasare bolong-bolong, ambune sambal terasi, tali kotange petil siji. Rupi kayak ngomong kalau kukur-kukur silet. Begitu buka meja makan, nggak ada makanan sama sekali. Kira-kira Mustaqim kecewa apa enggak? Kecewa karena bayangannya terlalu tinggi. Seharusnya kalau saya jadi Mustaqim, standar kula ngeten, penting aku mulai bojoku jek urip, ijek gelem salat, ijek ngopeni anak bojo. Salat ijek madhep ulon. Lamun soal gawe kopi itu urusan gampang. Sehingga pulang melihat keadaan istrinya seperti apa itu enggak akan kecewa. Ala Gus kita ngomong-ngomong ngomong teori. Pernah buktikan apa mboten? Pernah, Pak. Saya pulang jam 1 malam pengen sahur. Kula aja gugah bojo kula ora penak, aja gugah santri ora kepenak. Kula nengok ke dapur ternyata ada sayur asem. Sayur asemnya dingin, kula panasi. Padha karo bojomu, ladem ora seneng njaluk dipanasi. Begitu panas tawani, "Ayo Pak, sayur wis panas." Sik nunggu adem. Kula pekok to, adem njaluk panas, begitu panas njaluk adem. Kula nget, Pak. Lah kula nget sayur niku Pak nggih ngapunten. Sutilnya itu di atas wajan. Delala begitu saya ngangkat sayur asem, telepon iPhone saya bunyi. Saya ngangkat telepon setengah jam karena yang telepon ibu saya waktu itu. Nah begitu saya balik ke wajan nyuwun sewu, saya megang sutile panas. Akhirnya terjadi apa? Refleks. Saya kaget, iPhone ku nyemplung sayur asem. Itu sayur asem paling mahal sedunia. Tapi kula mboten kecewa. Soalnya apa? Karena minimal ketika saya mau sahur, puasan Daud saya tidak perlu merepotkan istri saya yang sedang tidur. Wis jarene mawon, senajan kok korbane iPhone, tapi aku ora gawe rekoso wong liya. Nah, standar-standar inilah yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga apa? Keadaan apapun yang kita miliki, Pak, kita bahagia dong. Umpamane tak takon saiki oleh Mbak Rupi umpama jenengan kon jenengan milih sing pundi? Bojo sugih tapi pelit, apa bojo kere tapi lomo? Tapi lomo. Bojo sugih tapi lomo. Bojo sugih tapi lomo. Sing takon sapa? Ora ana pilihane kok mau pilih. Menungso niku mesti ngoten niku diwenehi pilihan malah goleki sing ora ana. Maksud saya apa Mbak Rupi? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Aku ngerti, Rupi iki karepe duwe bojo ganteng kaya aku. Tapi faktane duwe bojo kaya Mustaqim. Mila disyukuri mawon carane kepiye? Lah kowe dikeloni Mustaqim aja mbayangke aku iki. Pada bahaya dah. Ini loh Pak, aku pengen duwe bojo wonge wayu manut. Napa? Santet meteng loh. Niku lah karep. Maka nyuwun sewu, kita punya mau, Allah punya mau, dan maunya Allah pasti di atas maunya kita. Itu yang dimaksud dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Maka dulu ngeten niki, kula kan teng Jakarta Pak, nderek Gus Dur. Kula jadi kepala cabang Primagama tahun 2004, 2005, 2006.